Negeri 6 Barabai, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 6 Barabai, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahnya rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan sesuatu pun. Pada hari ini saya Heldayanti selaku pembawa acara sosialisasi anti perundungan atau bullying di SMA Negeri 6 Barabai yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan urutan atau susunan acara sosialisasi pada hari ini. Susunan acara pada hari ini adalah pertama pembukaan, kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai, ketiga doa, keempat acara inti pada hari ini yaitu penyampaian materi, kelima kuis, dan selanjutnya atau bagian paling akhir adalah acara penutup. Itulah susunan acara sosialisasi yang akan berlangsung pada hari ini. Supaya lebih mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara sosialisasi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai kepada Bapak Johansyah SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dengan rahmat dan hidayah Allah. Selamat salam kita ucapkan kepada guru kita, Nabi besar Muhammad, kita sahabat, keluarga staff dan bicara ini. Untuk hari ini materinya tentang program anti perundungan atau bullying. Yang ini sekolah kita sudah melaksanakan tahun kemarin itu sudah ada pelaksanaan keanggotaannya, saya sudah dibentuk tahun kemarin lah untuk perundungan ini. Kemudian setiap beberapa Banyumasen ataupun nasi pas sekolah sekolah masyarakat itu pasti ada tentang bullying ini ditekankan oleh Kepala Dinas. Jangan sampai di sini jangan sampai terjadi di sekolah bubut pian bila ada kepala sekolah yang langsung dipecat. Maksudnya tuh diganti lah kepala sekolah lah. Jadi Bapak, harapan Bapak intinya sini motivasi aja supaya saling menjaga kan, menjaga jangan sampai ada terjadi. Alhamdulillah di SMA 6 ini jangan sampai terjadi harapan Bapak. Jadi jagalah kata-kata dengan teman. Sesuai untuk kita apa? Untuk visi-visi sekolah kita apa? Bila pian beryakin dengan akhlak mulia itu tidak akan terjadi bullying atau perundungan. Bullying itu bagaimana? Apa? Banyak berjikawan, apa lagi? Panghina kawan, apa lagi? Mau kawan dia? Atau memeras kawan dia? Menyambati Pak. Banyak kawan. Apa lagi? Semua itu baik anak. Baik. Mau pian tahu kalau baik apa? Yang lain? Yang lebih. Terus untuk kita untuk menuju ke arah kuliah apa? Bapak tekankan SMA 6 ini sebagai keluarga besar kan? Pian kelas 10, kelas 11, kelas 12, tingkatannya ada. Kelas 12 harus menyanyi kelas 11 dan kelas 10. Kelas 11
harus menyayangi kelas 10 dan menghormati kelas 12. Kelas 10 menghormati dan menyayangi kelas 11 dan 12. Nah kalau itu satu keluarga besar, Bapak di Semarang Om dengan Bapak dan Guru ini Bapaknya berdua, kita satu keluarga yang besar, satu sakit merasa sakit bertahanlah. Nah itu kebersamaan. Bila kita tanamkan kebersamaan yang tinggi, perasaan yang tulus hati untuk sebagai persaudaraan atau satu keluarga di Semarang ini, insya Allah tidak akan terjadi yang berhubungan kekerasan bullying ini. Nah, harapan Bapak masing-masing kalian menjaga diri, jaga perasaan kawan. Walaupun perasaan kita kan nyaman, nah itu akan terjadi. Bila kita menyimpan perasaan kita, ada yang siswa membuat pian di tangan Bapak. Kisah-kisah sekarang ini, ujar Bapak, biar aja inya kayak itu, yang penting pian itu kan baik, biar jangan melakukan gitu. Bila pian tuh masih ikhlas, merasakan hati kayak itu, kita kawan pian menyebut pian atau misalnya beli sampo mari ganti kelas, itu akan apa aja. Supan seorang kita, berusaha kabur gitu. Nilainya may ganti, dia Bapak sapu ulang. Nah berarti nanti orang sapu baru ulang, diganti ulang, sapunya ulang, berarti mendapatkan pahala berlipat-lipat. Baginya rancak menyapui, apa may ganti sapui, itu menambah nilai ibadah berbuat nang tukang sapui. Tapi kita ini malah saja, apa aja ya. Jadi harapan Bapak menjaganya adalah menjaga pemandirian pian, jangan terlalu bergaya yang berlebihan, maksudnya hanya beli kawan, bohulkan kawan. Kemudian itu hanya bohulkan kok. Ini akhirnya segaya-gaya, timbul panas hati, saya komunitas singgung, jadi bermasalah. Tapi mudah-mudahan di Semarang jangan begitulah. Bapak ini harapannya Bang, hubungan pian jangan sampai kayak itu, karena beritanya musim ini viral benar lah untuk kegiatan bullying ini, dan pemerintah pusat pun menjaga benar antisipasinya, jangan sampai hubungan pian melakukannya. Itu harapan Bapak lah. Harapan Bapak kepada anak-anak Bapak seberdaan jangan sampai di sekolah kita terjadi begitu untuk bullying. Terus Bapak terbuka bila Bapak ada masalah, Bapak langsung boleh datang. Ini banyak tuh yang itu bahasa kerja atau kebika atau guru lain, silahkan datang lah. Ada masalah jangan sampai bisa kan nyaman awak kawan langsung bertindak ya. Datang ke guru, berkisah sama guru lah. Jadi mudah-mudahan tidak ada terjadi bullying tadi atau berhubungan lah. Bila ada masalah kan nyaman awak datangi wali kelas atau guru siapakah yang datang, Bapak langsung boleh. Jadi Bapak jadi supaya jangan sampai terjadi bullying atau perundungan ini. Demikian dari Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjut pada acara yang ketiga, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Izzuddin Nur SAG. Kepada Bapak dipersilakan. إلى هدي النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئ لله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid-din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa yang disampaikan tadi bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Beralih kepada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Gifari Nur Esos. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu kepada pembawa acara yang sudah memberi waktu kepada saya untuk berbicara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf tata laksana, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan semoga mau menyayangi dirinya. Ya, ingat kata-kata saya ya, mau menyayangi dirinya. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi bullying atau istilah lain adalah perundungan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bullying atau perundungan tadi sudah disampaikan, dibahas, disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Bullying atau perundungan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lain yang merugikan orang lain. Itu umumnya. Jadi pengertian konsep dasar umumnya adalah itu. Apa saja itu bisa berupa perlakuan fisik, bisa itu perlakuan verbal. Fisik apa? Fisik berarti seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan memukul, mengetik dan sebagainya terhadap orang lain. Itu contoh fisik. Kalau bullying atau perundungan verbal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan perkataan, misalnya dengan macam-macam lah, ada istilah, ada sarkasme. Sarkasme itu adalah perkataan yang keras. Misalnya, anak jadi apa ikan? Itu adalah termasuk sarkasme. Boleh yang terus guring, itu sarkasme sebenarnya. Jadi kalau ada siswa misalnya yang terlambat, kenapa terlambat? Melandau. Baik banget melandau itu kan. Baik, seharusnya kayak itu. Anak tidak baik kan? Baik itu, ini kalau dulu. Tapi ini. Bullying atau perundungan itu bisa terjadi dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh murid terhadap guru, bisa juga sebaliknya guru terhadap murid. Saya sendiri pernah merasakan dibully oleh guru. Pernah. Meskipun
adalah bullying verbal. Kata-kata itu akan selalu terngiang di telinga. Tapi kalau diketik misalnya, besok sudah ambil sakitnya. Tapi kalau kata-kata sakitnya bisa seumur hidup. Jadi hati-hati. Salah satu hal yang bisa menjerumus Anda ke neraka adalah mulutmu. Ya, kata-kata yang menyakitkan berarti menjadi orang lain. Menjadi orang lain berarti arahnya ke neraka berarti. Jadi makanya susah kalau kita bertaubat tapi kita dosa kepada manusia itu lebih susah. Kalau dosa kepada Allah kan kita lebih mudah, ya. Langsung aja kita. Tapi kalau dosa dengan orang lain, perilaku bullying atau perundungan ini tadi tidak akan diterima taubatnya kecuali orang yang dibully itu dia memaafkan. Khawatirnya waktu sekolah membuli, kemudian lulus tidak sempat bermaafan, kemudian kemana tinggalnya tidak tahu lagi. Nah itu susahnya. Nah, makanya kalau bisa jangan melakukan perundungan atau bullying. Kita lihat di layar. Bullying verbal, menyoraki. Iya. Yang kalau ada siswa yang bertanya, lalu yang lain kayak menyoraki itu bullying. Itu adalah perilaku jahat yang berusaha bagaimana orang yang bagi tadi malu. Dan dia sendiri sebenarnya tidak mempunyai keberanian gitu. Orang-orang pengecut itu perilaku pengecut sebenarnya. Jadi menyoraki, kemudian menyindir. Menyindir ya. Mengolok-olok, menghina, mengancam menghina itu udah keras tuh. Mengintimidasi. Tidak mengikut sertakan atau pilih-pilih kawan, mentang-mentang bungas. Jadi kalau ada perilaku nih mentang-mentang bungas di sini lalu mau melawan, jadi bungas itu relatif. Karena penilaian saya bungas itu kalau bagi Anda bungas itu bagi saya bungas. Iya, relatif. Karena orang kan memandang dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Contoh saja ini kita contohkan kalau bicara tentang pandangan. Saya memandang tentang di luar. Oh ada orang main poli di situ. Nah kalau di sana saya suruh ada apa di luar? Di masuk ke sana ada orang main poli gitu kan. Jadi sudut pandangnya benar. Dan itu perlu dihargai. Terus kita lanjutkan. Menyebarkan gosip atau rumor. Gosip itu bisa benar, bisa salah. Ya, gibah. Kalau ada yang diselamatkan gibah itu bisa benar, bisa salah. Apa yang diberitakan. Nah kita kembali ke konsep bullying atau perundungan bahwa apapun yang dilakukan yang berakibat merugikan orang lain itu adalah perundungan atau bullying. Jadi jujur mainnya kayak gitu tetap bullying. Apalagi fitnah. Nah bahaya lagi tuh. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Bagus, kita lanjut. Nah ini apa itu anak? Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dewan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Ada yang sudah berusia 18 tahun? Kalau belum berarti ini anak semua. Termasuk yang belum lahir. Yang belum lahir masih dalam kandungan ini termasuk anak. Makanya ada undang-undang perlindungan anak. Nah undang-undang perlindungan anak ini dalam arti bukan hanya yang tua melindungi anak, tapi kalian sendiri melindungi diri, melindungi kawan.
Nah, penyebab seseorang melakukan bullying. Pertama karena adanya krisis identitas. Memang ya, masa muda adalah masa mencari jati diri. Alhamdulillah ya. Memang karena belum tahu, karena masa muda itu tingkat mindset pemikirannya ya. Jadi antara ego dengan super ego ya, dengan id-nya itu masih galau gitu ya, belum terima. Nah, beda dengan orang yang sudah dewasa yang dalam tanda kutip yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pendidikan, itu akan berbeda. Oke, faktor eksternal pengaruh penyebab seorang melakukan bullying. Umumnya mohon maaf dan ampun ya, saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Umumnya ini kalau di remaja itu karena akibat perceraian orang tua, korban perceraian. Tapi tidak selalu mesti orang tua bercerai lalu anaknya jadi pembuli atau bagaimana, atau pokoknya berisiko negatif, tidak. Karena saya punya ponakan, adik saya itu cerai dan anaknya 3. Alhamdulillah perilaku mereka baik-baik saja. Tapi ada hal yang saya tidak suka. Dia lebih suka dengan ibunya yang baru. Nah ini salah. Heran itu. Berarti ada apa dengan ibunya? Ada apa dengan ibunya yang ibu kandungnya? Bukan masalah anu, sama aja umurnya. Saya malah umuran yang dulu. Artinya apa? Anak itu menilai perilaku orang tua. Orang tua, oh ini mama kandung ini tinggalkan air kasar dan sebagainya, pokoknya menilai. Oh yang ini orangnya lebih bagus. Ada etapnya. Oke, itu pertama. Yang kedua, penyebabnya faktor eksternal dari luar itu tempat sebaya. Teman sebaya itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya bullying. Makanya ketika ditanya kenapa yang bullying ini, si Anu Pak yang membawa. Nah, si Anu yang membawa itu yang disebut dengan teman sebaya yang orang baik. Makanya bertemanlah dengan orang baik. Ini nasihat orang tua saya. Nah, ini ya, ini saya tularkan di kalian nasihat orang tua saya. Nah, bahasa Inggris. Nah, iya makanya bila pakawan non maling sedikit banyaknya tak umpat jadi maling. Paling aja dia disambat tuh kawannya maling. Kayak itu nasihat orang tua saya. Tapi makanya kalau dia berkawan dengan orang alim, sedikit banyak dia bisa jadi alim, atau kalau pada alim juga dia bisa berturang tuh kawannya alim. Baik loh. Nah, paling tidak kan kawannya orang alim. Ini kawannya maling. Artinya apa? Berteman itu menentukan perilaku kita juga, karena tindakan manusia ujar ibu ika. Ibu ika orang berlihat. Tindakan manusia itu terjadi karena dua sebab, faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal karena pengaruh dari luar tadi, sebab, tapi faktor internal dari dalam. Menurut orang yang beriman, jadi yang lebih dominan itu sebenarnya faktor internal. Kalau orang yang beriman, walaupun kawan menggawai, jangan takut, jangan mau. Jadi makanya kuatlah imanmu gitu.
Nah makanya cerdas itu harus akhlak mulia utama. Akhlak mulia utama itu yang lebih dominan mempengaruhi diri kita adalah faktor internal dari dalam. Nah makanya kepala sekolah memprogram ada sholat duha berjamaah, zuhur berjamaah itu dalam rangka menguatkan iman faktor internal. Kita lanjut. Oke, dampak bullying, stres secara psikologi. Korban akan mengalami masalah kesehatan mental, misalnya menderita kecemasan, depresi, bahkan kesedihan. Ini dampak bullying yang korbannya. Bahkan korbannya ini bisa berlangsung seumur hidup. Ada seseorang yang dekat dengan saya yang bercerita padahal dia sekarang sudah menjadi seorang sarjana. Dia sudah sarjana sekarang, dia pintar. Tapi dari pembicaraan itu saya sering mendengar dia bicara, dia ingat dengan orang-orang yang pernah membuli dia, membuli secara verbal. Langsung umur hidup. Maksudnya dia udah tahu, udah tua masih aja. Ujar saya, nasihat saya, ujar saya maafkan, ikhlaskan. Tapi yang namanya membekas di hati. Jadi dia kayak dendam. Tapi dendamnya bukan membalas, bukan. Pokoknya kalau ketemu aja dengan orangnya, rasa kayak apa gitu. Tapi kalau, nah ini yang ada bagusnya. Ketika dia ketemu dengan yang membuli dia dulu, tapi orangnya sedih, kehidupannya, ekonominya, pokoknya agak miskin lah. Dia tersenyum. Nah ini susahnya. Dia tersenyum, dia kayak suka. Jadilah dulu membuli aku gitu. Akhirnya rusak semua. Kemudian yang kedua, merasa dunia disempit dalam kesendirian. Itulah yang mengurung para korban sehingga semakin terkurung dalam nestapa. Kasihan. Ya. Saya berharap tidak ada siswa saya yang merasa seperti itu. Kita ini semua sama ya. Sama semua. Kalau tentang makanya tadi saya masukkan kata-kata sayangilah yang mau menyayangi dirinya. Jadi sayangilah dirimu. Ketika kita mendengar sesuatu yang dari orang yang kurang nyaman, sayangilah dirimu. Bagaimana yang ini? Biar aja ia nyambet. Yang sebenarnya menyambet aku itu dia sedang mentransfer pahala ke diriku. Itu. Ya. Jadi gosip, bullying itu sebenarnya kita ini melakukan ke orang lain, kita sedang mentransfer pahala sebenarnya. Kalau kita punya pahala, tapi kalau kita tidak punya pahala, kita sedang menarik dosa dari orang yang kita bully. Nah itu makanya ada di akhirat kelak ada orang yang bangkrut. Ya, bangkrut karena mulutnya. Selanjutnya, korban bullying sulit untuk mengelola emosi, mengendalikan amarah, menghadapi frustasi. Mereka sering cenderung diintimidasi berulang-ulang, dilakoni berulang-ulang. Saya semalam ada menerima tamu yang korban bullying. Ini termasuk korban bullying karena dia ini bullyingnya lebih parah. Bullying terjadi saat sholat. Coba bayangkan, saat sholat dibully selalu. Kapan? Saya tanya kapan? Waktu iktidal. Iktidal itu yang gimana? Iktidal. Ya. Bagaimana anunya? Pokoknya digawil-gawil lah waktu itu. Sampai suatu saat dia tidak sabar lagi gitu ya. Akhirnya dia melawan, akhirnya terjadilah perkelahian verbal. Bukan dia gimana? Nah, ini saya dapat laporan dari siswa, ada memang di sini pelaku bullying dalam sholat memang ada. Dia tidak tahu sebenarnya. Jadi jangankan kita mengganggu niat
mengganggu, niat membuli orang sholat. Kita tidak niat nih. Misalnya Ibu Rahmi sholat, nih, ya ini Ibu Rahmi nih, lihat nih. Saya lewat di depan, itu aja sebenarnya dosanya besar. Lewat aja, saya tidak ingin ganggu, cuma lewat aja. Ada dalilnya bahagia. Jadi melewati orang di depan orang sholat itu, seandainya tahu dosanya besar, dia akan mau menunggu selama 40. Selama 40 tidak tahu, boleh loh 40 hari, 40 tahun. Dia akan rela menunggu selama 40. Itu lanjut. Selama 40 namanya. Oke, kita lanjut. Kami ini sebenarnya diberi waktu setengah jam aja. Ini kalau kayak ini pembicaranya bisa 2 jam setengah. Oke, selanjutnya. Secara keseluruhan korban bullying kurang percaya pada kebaikan orang lain dan menjadi lebih kaku apabila menjalin hubungan. Jadi orang niat bersih hati, tapi karena dia sudah terlalu sering dibully, dia akan berprasangka. Prasangka buruk, oh ini mainin nakonya. Misalnya. Kemudian lanjut, banyak korban bullying adalah harga diri mereka turun berpikir untuk mengakhiri hidup lebih parah. Akibat korban bullying mereka korban merasa bahwa hidupku ini tidak ada gunanya dan sebagainya, akhirnya bisa mengingat bunuh diri. Oke, kita lanjut. Hukuman berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Artinya apa? Saya garis besarnya aja. Bahwa bullying itu yang merugikan orang lain itu bisa kena pasal pidana. Bisa kena hukuman penjara. Jadi kalau bicara pidana berarti bisa hukuman penjara. Ini laki-laki misalnya membuli perempuan, misalnya dia. Misalnya. Saya contohkan kah? Pada bisa contohkan. Ini umpama saya ceritakan nih, paham aja kalau laki-laki menculik burit di dunia. Perilaku itu adalah perilaku bullying. Bapak burit beneran. Itu bullying. Dan itu bisa termasuk tindak pidana bila yang bersangkutan mengadukan kasusnya ke polisi, itu termasuk pelecehan seksual. Sama yang namanya pelecehan seksual itu sama. Oke, kita lanjut lagi. Nah itu. Jadi garis besarnya bahwa ada kuhab tentang pencemaran nama baik. Berarti kan masalah bisa fitnah, bisa benar. Nah ini sering nih, hati-hati pencemaran nama baik ini. Hati-hati apalagi di media sosial. Hati-hati apabila orang tidak suka, Anda bisa dilaporkan dan kena pasal undang-undang IT. Ya. Kemudian ya pindah sama ya. Kemudian tadi
Jadi intinya apa? Intinya sayangilah diri kita masing-masing. Bagaimana caranya menyayangi? Berperilakulah yang baik, berkata-katalah yang baik. Dan saya ingatkan karena ada laporannya bahwa ada siswa yang mengganggu orang sholat, terutama waktu sholat sunat, itu berbaring di depan. Itu kalau ada saya suruh aja, itu akan mati aja sudah. Maksud saya daripada dia hidup melakukan itu lagi kan nambah taruh dosanya. Kan lebih baik mati, ini dosanya kan berhenti. Itu maksud saya. Tapi orang yang baik adalah orang yang senantiasa mendoakan orang lain dengan kebaikan. Jadi jangan mendoakan orang mati yang baik. Doakanlah yang baik. Ini menurut saya doa yang baik. Kawan yang mengganggu itu doakan. Ya Allah, berilah kawanku ini hidayah sehingga tidak mengganggu sholatku lagi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf ada kata-kata yang berkenan. Mungkin dari Ibu Ika atau Pak Ipan ada yang ingin menambahkan atau dari Pak Haji atau dari siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Setelah mendengar materi yang disampaikan tadi, berarti tibalah kita pada acara yang kelima, yaitu kuis yang akan disampaikan oleh teman kita Erli Rizasya Putri. Kepada Erli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kita kadusa formal gitu kan bahasa Banjar ya. Langsung saja dari paparan materi dari Bapak Gifari. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tulis yang berhadiah uang 50.000 untuk 5 orang terbelah ada seorang aja. Jadi misalnya ada yang bisa menjawab langsung aja berdiri. Aduh saya menunggui pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu apa itu bullying? Jadi siapa yang bisa menjawab? Angkat kan? Maju lah. Ya silakan maju. Bullying itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang buruk dari seseorang ke seseorang yang lain yang bersifat merugikan atau menyakiti orang lain. Langsung saja pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh bullying yang pernah terjadi. Siapa bisa menjawab? Dewi ya. Ingatnya siapa yang bisa menjawab? Contoh bullying yang pernah terjadi. Sebutan ngaruitan. Sebutan. Sebutan. Contoh fisik. Itu minta maaf lah, oh. Awalnya bisa berhenti orang. Jangan, misalnya bisa berhenti kawan, misalnya lama itu kawan, kenapa berhenti?
pertanyaan yang ketiga. Sama saja pertanyaannya, tapi ini contoh bullying fisik. Siapa ada yang bisa menjawab? Contoh bullying fisik. Dewi kah? Dewi ini mulai tadi. Oh, Raya, Dewi lapar. Sebut tangannya yang sebutin banyak aja. Mendorong, menggigit, memukul. Penyebab seseorang melakukan bullying. Ada yang bisa menjawab? Penyebab seseorang itu melakukan bullying. Siapa lagi biniannya nih? Penyebab seseorang melakukan bullying adalah karena merasa berkuasa dan lebih hebat dari yang lain. Pertanyaan terakhir. Apa dampak bullying? Ada yang bisa menjelaskan?